Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Saudara berada, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema seperti yang disampaikan oleh pengurus mengenai peperangan roh. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau koreksi sedikit, Bapak Ibu, bahwa saya bukan pendeta, ya, tetapi saya belajar teologi dan saya mendapat gelar, walaupun gelar nggak penting Bapak Ibu, ya, tetapi saya maksudnya dengan sebut gelar bahwa saya selesai sekolah, Saudara, bukan putus sekolah, begitu ya. Saya sekolah 2 tahun, karena saya dari S1, jadi saya sekolahnya di STT Warung Buncit, waktu itu tahun 2002, saya 2002 sampai 2004, Bapak Ibu. Ya, saya berprofesi auditor, ya, auditor, jadi bekerja kira-kira 30 tahun Bapak Ibu di kantor akuntan, ya, sana sini begitu ya, keliling. Kemudian sempat saya menjadi wakil rektor karena saya profesi yang lain adalah dosen. Saya mengajar di tahun 81 dan pensiun di Februari 2021 ini pensiun nih jadinya. Ya, dan saya mengajar di UI dan sekarang saya mengajar. Ini yang saya minta Bapak Ibu setelah saya bilang saya pensiun, di samping saya di profesi masih, ya, saya mencoba mengembangkan internal audit. Saya berdoa kira-kira 2-3 tahun saya akan terus coba kembangkan profesi internal audit, karena di sektor perguruan tinggi termasuk yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Dan di samping tadi saya katakan bahwa saya mengajar dan saya juga praktek konsultan. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya, dan umurnya kira-kira sekarang 64 Bapak Ibu. Jadi rambutnya sudah cukup habis, begitu ya. Ya, jadi saya akan membahas tema ini berdasar atau berlandas Efesus 6, 10 sampai 20. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dengan pokok bahasan 3. Ya, yang pertama, kalau kita bicara peperangan roh, maka tentu pertanyaannya siapa lawan kita. Itu perlu kita pikirkan. Yang kedua, Efesus 6 ini berbicara juga ada sejumlah perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ini tentunya sangat terkait dengan peperangan roh yang akan kita lakukan. Ya, walaupun saya hanya singgung singkat-singkat Bapak Ibu, tapi ini mungkin refresh kepada Bapak Ibu apa yang Paulus ungkap di dalam Efesus pasal 6 ini. Kemudian yang ketiga kita bicara mengenai doa, dan saya akan singgung sedikit juga Saudara mengenai doa di dalam roh. Dan bicara juga mengenai battlefield. Kita perlu kenali sekarang battlefield, ya, apa namanya, arena peperangan kita dengan berbagai macam hal sudah ada perubahan-perubahan. Kita perlu kenal battlefield kita, ya, arena pertempuran kita. Kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak pelajari, bisa jadi Bapak Ibu kita mungkin kalah. Kita mungkin boleh dibilang dalam tanda kutip Bapak Ibu nggak relevan. Kenapa? Karena kita tidak memahami si iblis dan CS-CS-nya sudah menyerang berbagai macam daerah yang mungkin kita tidak lagi perhatikan. Sehingga doa kita juga mungkin tidak ke arah sana, padahal itu menjadi bagian yang penting. Baik, saya akan membacakan sebentar mengenai Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya, saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Baik, kita akan masuk kepada pokok bahasan pertama. Siapakah lawan kita? Saya mengangkat ada dua lawan utama yang saudara dan saya akan hadapi seumur hidup. Kita tahu ada begitu banyak lawan-lawan yang lain, tapi saya mau angkat dua lawan utama. Yang pertama adalah iblis dan seluruh kuasa kegelapan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 yang tadi kita baca, saya ulang saudara di dalam bacaan ini. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Di dalam NIV, saudara, dikatakan ada dua kata yang penting dikatakan. Against the powers of this dark world. Dan against the spiritual forces in the heavenly realms. Iblis dan seluruh kuasa kegelapannya. Saya mengambil contoh di sini Bapak Ibu, kalau kita bicara penguasa, ini satu contoh penguasa yang sekarang sedang tren, sedang naik daun Bapak Ibu. Ya. Tapi kita jangan khawatir, kita jangan takut Bapak Ibu. Karena kemarin saya mendengar lagi satu khotbah yang begitu penting, bahwa Tuhan sekarang pun sedang menghakimi orang-orang fasik, orang-orang jahat. Ya, Tuhan sekarang pun sedang menghakimi orang-orang jahat. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang pun juga sudah terjadi. Sejarah membukakan, mengungkapkan akan hal tersebut. Ya, tapi kita nggak akan membahas ke sana. Tapi yang saya mau katakan, saudara, dalam contoh ini kita bicara Taliban, Bapak Ibu. Ya, mungkin saudara juga sudah ikuti bagaimana sikap mereka terhadap manusia. Terhadap manusia aja udah luar biasa sekali, ya. Begitu jahat sekali. Jadi saya pikir ini pikiran mereka ya masuk nih, termasuk si iblis dan juga doktrin yang menguasai pikiran mereka. Jadi kita melihat juga di sini saudara betapa doktrin yang keliru ya, kalau menganggap manusia, khususnya kayak Taliban ini menganggap perempuan itu, saya nggak tahu di kelas berapa di sana gitu ya. Waduh, betul-betul sangat tragis sekali. Kemudian kita bicara juga yang bandar narkoba. Saya sebut bandar narkoba, kita sudah kenal yang modal dulu Bapak Ibu. Ya, sekarang bandar narkoba modern Bapak Ibu muncul. Yaitu ada 18 states di Amerika Bapak Ibu yang sudah menyetujui marijuana sebagai recreational use namanya. Sarana untuk rekreasi. Saya nggak ngerti juga bagaimana Amerika punya sekolah-sekolah yang hebat. Ya, bagaimana sebetulnya pengaruh ganja itu terhadap pikiran. Saya dari dulu saya udah meyakini itu ganja itu membuat melemahkan otak saudara. Ya, saya nggak ngerti ini bisa jadi
Waduh, apakah dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan nih, Amerika pada menjadi orang yang bodoh-bodoh gitu nantinya, walaupun makanannya sehat. Kemudian juga bicara mengenai ada produsen yang bilang dirty content. Nah, ini kita bicara mengenai YouTube dan sebagainya, software segala macam ini juga dengan games dan sebagainya. Ini juga saya nggak bilang semua games, saudara, ada juga yang baik, tetapi kita tahu banyak sekali juga yang tidak beres. Ya, Bapak Ibu paham mengenai hal tersebut. Nah, saudara, Matthew Henry mengangkat 3 ciri daripada iblis ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu tahu bahwa yang pertama dikatakan bahwa dia musuh yang licik. Tadi kita baca di dalam Alkitab ya, ayat yang ke-11 kita baca bahwa dia penuh dengan tipu muslihat. NIV mengatakan the devil's scheme. Begitu banyak scheme-scheme-nya berubah terus ya, dari waktu ke waktu. Tadi saya katakan bahwa bandar narkoba sekarang bukan perorangan Bapak Ibu. Ya, kemarin saya baca di Aceh itu dibakarin itu kebun-kebun ganja. Jadi Indonesia pun juga ya bandar juga sebetulnya Bapak Ibu. Ya, daerah tertentu yang mengizinkan itu semua. Terlepas dari soal tahu atau tidak tahunya. Yang kedua dikatakan musuh yang kuat. Ia merampas kekuasaan penguasa-penguasa atas seluruh manusia dalam keadaan diikat dan dia tidak mengerti saudara. Ya, dia nggak mengerti. Dia sudah nggak bisa bikin apa dalam perangannya. Ada orang ya pribadi saudara, orang yang sudah diikat dengan rokok Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini ya masih ada yang suka merokok begitu ya. Tetapi itu satu contoh yang saya lihat sekali ya, betapa rokok itu hanya sebesar sekian ya, sebesar jari kita ini, tetapi itu security depan rumah saya Bapak Ibu, itu dia nggak berhenti tuh ngisap merokok itu. Dari pagi terus, aduh, saya pikir ini, saya tahu kan gaji security berapa di tempat kami ini, tetapi itu rokok nggak pernah berhenti. Dan saya juga nggak berhenti juga tegur dengan baik sama dia terus. Ya, betapa itu rokok bisa mengendalikan begitu banyak orang sampai sana. Dan nggak heran, tadi saya katakan betul yang Matthew Henry katakan, musuh ini begitu kuat. Dia merampas kekuasaan daripada orang-orang ini untuk ikut kepada maunya dia. Kemudian musuhnya ini rohani, sifatnya rohani, nggak kelihatan. Bahayanya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dia ada di berbagai tempat, termasuk juga ada di dalam gereja. Alkitab sudah mengungkapkan akan tersebut. Kemudian juga musuh itu berjuang mengganggu orang kudus. Kita jadi baca ya di dalam ayat 19-20. Sehingga Paulus pun juga minta didoakan. Dan Matthew Henry mengatakan dia menjauhkan kita dari berkat surgawi. Menghalangi persekutuan kita dengan surga. Musuh yang kedua atau lawan yang kedua adalah diri kita sendiri. Saya pikir juga kembali Bapak Ibu sudah mengetahui akan hal ini. Tetapi kembali kita coba segarkan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Markus 7 ayat 21, saudara mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Saudara, ayat ini istimewa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mengkaitkan antara hati dengan pikiran. Ya, mengkaitkan hati itu menjadi pusatnya. Jadi pikiran itu masuk. Makanya di sini ayat itu dikatakan dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Begitu panjang sekali.